Halo Rek, balik lagi ambil aku Bang Spiderman ya. Kenapa saya pakai ini? Karena ini adalah bulan Agustus ya, dan dimana harusnya ini merah putih guys, dan karena saya nggak punya merah putih ya, akhirnya pakai raffia aja. Oke semuanya, selamat menunaikan. Selamat merayakan HUT RI yang ke-79 ya. Saya sendiri dari Bang Spiderman mengucapkan merdeka. Oke. Oke, langsung saja ke topik kita hari ini ya. Sesuai judul, kali ini saya akan membahas tentang Perang Iwo Jima, di mana perang ini adalah perang awal Jepang melawan sekutu, bukan awal sih, kehancuran awal Jepang melawan sekutu yang nanti membawa Jepang ke kehancuran berikutnya ya. Kayak seumpama perang Iwo Jima ini membuka jalan awal bagi kemenangan sekutu ya. Nah, oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Pada awal tahun 1945, situasi global Perang Dunia Kedua telah berubah secara signifikan. Kekuatan sekutu, terutama Amerika Serikat, berhasil mendesak mundur kekuatan poros di berbagai front di Pasifik setelah serangkaian kekalahan besar seperti di Midway 1942 dan kampanye Kepulauan Mariana pada tahun 1944. Jepang mengakhiri kehilangan kendali atas wilayah strategis mereka, Amerika Serikat, yang berusaha mengakhiri perang dengan cepat. Merencanakan serangkaian invasi ke wilayah penting yang dikuasai Jepang untuk mendekatkan diri ke daratan utama Jepang. Iwo Jima, sebuah pulau vulkanik kecil yang terletak sekitar 1.200 km di selatan Tokyo, menjadi salah satu target utama Amerika Serikat. Pulau ini memiliki nilai strategis yang luar biasa penting karena 3 lapangan terbangnya yang dapat digunakan untuk mendukung operasi pemboman terhadap daratan Jepang. Menguasai Iwo Jima berarti menyediakan pangkalan udara yang dekat untuk pesawat pembom B-29 yang memungkinkan mereka melakukan serangan berkelanjutan dan lebih efektif terhadap sasaran-sasaran industri dan militer di Jepang. Selain itu, Iwo Jima bisa menjadi tempat pendaratan darurat bagi pesawat-pesawat yang mengalami kerusakan atau kehabisan bahan bakar dalam misi peperangan tersebut, mengurangi risiko kehilangan pesawat dan kru pesawat. Jadi lur, kenapa Pulau Iwo Jima ini menjadi sasaran utama Amerika Serikat atau sekutu? Ya karena pulau ini itu di luar batas Jepang, atau Pulau Iwo Jima ini pulau yang paling luar dari Jepang lah. Nah di sana juga itu ada 3 daratan, tiga bandara terbengkalai. Bukan bandara sih, kayak landasan pesawat lah. Nah kasarnya kalau Amerika Serikat ingin menguasai Jepang ya harus menguasai Iwo Jima ini dulu ya, karena ya sebagai pintu utama lah, karena letak si Pulau Iwo Jima ini terletak paling luar dari si Jepang ini tersebut. Nah kurang lebih begitu lur ya. Oke, langsung dari perspektif Jepang, mempertahankan Iwo Jima adalah langkah kritis untuk melindungi daratan utama mereka. Jepang memahami bahwa kehilangan pulau ini akan membuka jalan bagi invasi langsung ke tanah air mereka. Di bawah komando Jenderal Tamadichi Kuribayashi, Jepang mempersiapkan pertahanan yang sangat kuat dan struktur di Iwo Jima. Kuribayashi mengetahui bahwa kekuatan militer Jepang tidak dapat menandingi superioritas udara dan laut Amerika Serikat dalam pertempuran terbuka, sehingga ia mengadopsi strategi pertahanan yang inovatif. Pertahanan Jepang di Iwo Jima mencakup lebih dari 18 km terowongan bawah tanah dan bunker yang tersembunyi. Sistem ini dirancang untuk melindungi pasukan dari serangan udara dan artileri Amerika Serikat, serta memaksimalkan efektivitas posisi senapan mesin dan artileri mereka. Jepang juga mempersiapkan jebakan dan serangan balik yang terkoordinasi dengan baik untuk menimbulkan kerugian besar pada pasukan penyerang. Strategi ini membuat setiap langkah maju pasukan
pasukan Amerika menjadi sangat sulit dan berbahaya. Operasi Detachment yang merupakan nama kode untuk invasi Amerika ke Iwo Jima dimulai dengan pemboman invasif selama 74 hari oleh Angkatan Laut dan Udara Amerika Serikat. Meskipun demikian, banyak pertahanan Jepang yang tetap utuh karena tersembunyi di bawah tanah. Pada tanggal 19 Februari 1945, lebih dari 70.000 marinir Amerika Serikat mulai mendarat di daratan Iwo Jima. Mereka disambut dengan tembakan artileri dan senapan mesin Jepang yang tersembunyi, memulai pertempuran yang brutal dan berdarah yang berlangsung selama 5 minggu. Jadi lur, sebelum tentara Amerika Serikat datang ke Iwo Jima ini ya, untuk melakukan invasi, mereka itu sudah melakukan pemboman selama 74 hari ke Pulau Iwo Jima tersebut ya. Tetapi ya pemboman itu ya kesannya sia-sia lah, karena mereka kan punya strategi yang dimana mereka itu bersembunyi di terowongan bawah tanah yang 18 km tadi kan ya. Secara nggak langsung ya sia-sia lah, karena ya masih utuh dan serangannya itu nggak secara langsung mengenai target mereka. Nah, kurang lebih gitu ya lur ya. Oke, lanjut. Kondisi pertempuran di Iwo Jima sangat kompleks dan penuh tantangan, mulai dari topografi pulau yang sangat kasar dan tidak bersahabat hingga pertahanan Jepang yang kuat dan terorganisir dengan baik. Iwo Jima, sebuah pulau vulkanik kecil yang terletak sekitar 1.200 km di selatan Tokyo, memiliki luas sekitar 21 km persegi dan dinominasi oleh Gunung Suribachi, sebuah gunung berapi setinggi 169 meter di ujung selatan pulau. Medannya berbatu dan berpasir dengan pantai-pantai yang curam, menjadikan pendaratan amfibi sangat sulit dan berbahaya. Di bawah permukaan tanah, pasukan Jepang membangun sistem pertahanan yang sangat ekstensif, termasuk lebih dari 18 km terowongan dan bunker yang tersembunyi, membuat mereka hampir tidak terlihat dan kebal terhadap pemboman insentif oleh Angkatan Udara dan Laut Amerika Serikat. Pemboman pra pendaratan selama 74 hari, meskipun insentif, tidak berhasil menghancurkan pertahanan Jepang yang tersembunyi ini. Pada 19 Februari 1945, lebih dari 70.000 marinir Amerika Serikat mendarat di pantai Iwo Jima, segera menghadapi tembakan senapan mesin dan artileri Jepang yang tersembunyi. Kondisi pertempuran semakin sulit dengan adanya jebakan, ranjau, dan serangan balik yang terus-menerus dari pasukan Jepang. Cuaca yang tidak menentu, termasuk badai pasir yang sering terjadi, menambah tantangan bagi pasukan Amerika Serikat yang harus beradaptasi dan bertempur dalam kondisi visibilitas yang rendah dan medan perang yang tidak stabil. Setiap inci kemajuan harus diperjuangkan dengan keras, seringkali dalam pertempuran jarak dekat yang brutal di terowongan dan bunker. Meskipun pasukan Amerika Serikat berhasil mengibarkan bendera di puncak Gunung Suribachi pada tanggal 23 Februari 1945 yang menjadi simbol kemenangan, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai dan mereka harus bertempur selama 5 minggu lagi untuk menguasai pulau sepenuhnya. Korban yang sangat besar di kedua belah pihak, sekitar 26.000 di pihak Amerika Serikat, termasuk hampir 7.000 pasukan mereka tewas dan sekitar 21.000 pasukan dari Jepang yang tewas atau hilang, menunjukkan betapa brutalnya pertempuran ini dan ketahanan luar biasa dari kedua belah pihak dalam kondisi yang sangat sulit dan penuh tantangan. Kekalahan Jepang dari sekutu di pertempuran Iwo Jima menjadi salah satu momen paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua, menggarisbawahi kegigihan dan ketahanan kedua belah pihak dalam kondisi yang sangat sulit. Meskipun Jepang telah membangun sistem pertahanan yang sangat kuat dan terorganisir di Iwo Jima, termasuk terowongan-terowongan bawah tanah, bunker beton, dan posisi senapan mesin yang strategis, mereka akhirnya tidak dapat menahan gempuran tak henti-henti dari pasukan Amerika Serikat yang memiliki superioritas teknologi dan jumlah. Pada awalnya,
Pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Tamadichi Goribayashi mampu memberikan perlawanan sengit dengan memanfaatkan taktik pertahanan pasif dan serangan mendadak dari posisi yang tersembunyi, menyebabkan korban yang besar dari pihak Amerika. Namun, dengan waktu yang terus berjalan, kelelahan, kekurangan pasokan, dan isolasi dari dukungan eksternal semakin melemahkan pertahanan Jepang. Pasukan marinir Amerika Serikat, meskipun menghadapi jebakan, ranjau, dan serangan balik yang brutal, secara bertahap berhasil menghancurkan pertahanan Jepang melalui serangan bertahap yang terkoordinasi menggunakan teknologi seperti flamethrower untuk membersihkan bunker dan terowongan. Pada saat puncak pengibaran bendera di puncak Gunung Suribachi oleh pasukan Amerika Serikat menjadi simbol kemenangan yang menginspirasi. Meskipun pertempuran terus berlanjut dengan intensitas tinggi selama beberapa minggu setelahnya, akhirnya ketahanan fisik dan moral pasukan Jepang mulai runtuh di bawah tekanan konstan serangan Amerika, dan pada akhir Maret 1945 Iwo Jima sepenuhnya berada di bawah tangan Amerika Serikat. Kekalahan ini bukan hanya merupakan hilangnya posisi strategis penting bagi Jepang, tetapi juga menandai perubahan yang signifikan dalam momentum perang di Pasifik, menunjukkan bahwa meskipun pertahanan Jepang sangat tangguh dan gigih, superioritas sumber daya dan strategi sekutu pada akhirnya membawa pada kemenangan. Dampak dari pertempuran Iwo Jima tersebut sangat luas dan kompleks, meninggalkan jejak mendalam baik bagi Amerika Serikat maupun dari Jepang, serta berpengaruh besar terhadap jalannya Perang Dunia Kedua di Pasifik. Bagi Amerika Serikat, kemenangan di Iwo Jima memberikan pangkalan udara yang sangat strategis, memungkinkan pesawat pembom B-29 untuk melakukan serangan langsung ke daratan Jepang dengan lebih efektif dan memberikan tempat mendarat darurat bagi pesawat yang rusak, yang sangat meningkatkan efektivitas kampanye udara sekutu. Di sisi lain, kekalahan Jepang di Iwo Jima menghancurkan moral pasukan dan masyarakat Jepang, menunjukkan bahwa bahkan benteng pertahanan paling keras mereka bisa ditaklukkan oleh sekutu. Selain itu, pertempuran ini memberikan pelajaran berharga mengenai taktik pertahanan dan serangan dalam perang modern, serta menunjukkan pentingnya persiapan logistik dan medis untuk mendukung operasi militer yang berkepanjangan. Dari segi korban, pertempuran ini sangat mahal, dengan sekitar 26.000 korban dari pihak Amerika Serikat dan sekitar 21.000 dari pihak Jepang, termasuk jumlah kematian yang sangat tinggi yang menyoroti brutalitas dan biaya manusia dari pertempuran. Dampak psikologis yang ditimbulkan juga sangat besar, baik bagi tentara yang bertempur maupun masyarakat yang menyaksikan dari jauh, menegaskan kengerian perang dan mempengaruhi kebijakan militer dan diplomatik di masa mendatang. Secara keseluruhan, pertempuran Iwo Jima memperkuat tekad Amerika Serikat untuk menyelesaikan perang dengan kemenangan total dan mempercepat pergerakan mereka menuju daratan Jepang, yang pada akhirnya berkontribusi pada keputusan untuk menggunakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki beberapa bulan kemudian, yang pada akhirnya mengakhiri Perang Dunia Kedua. Bagi Jepang, pertempuran ini menjadi simbol pengorbanan ekstrim dan ketahanan, tetapi juga menjadi pengingat dan batasan kemampuan mereka untuk melawan kekuatan militer yang superior, yang kemudian mempengaruhi refleksi nasional dan kebijakan pasca perang mereka. Oke lur, mungkin segitu saja ya dari saya di video kali ini. Mungkin poin-poin yang saya sampaikan ini kurang menunjukkan poin intinya lah, tapi ya wis dimaklumi saja ya, karena saya ini juga belajar ya, menulis ini juga ya susah gampang lah. Kalau lagi kalau dapat moodnya ya langsung nulis dengan baik, langsung ketemu poin-poinnya. Kalau nggak ketemu ya bisa kayak video kemarin lur ya, lama banget tayangnya sampai kurang lebih 2 minggu ya, yang biasanya itu paling cuma 3 hari 4 hari udah proses editing dan finishing ya. Dan dari saya untuk semuanya ya, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ya. Untuk semuanya, semoga konten ini bermanfaat bagi kedepannya
untuk adik-adik yang mau belajar sejarah ya. Semoga konten ini bermanfaat dan merdeka, merdeka, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka. Adios.